Oleh karena itu di dalam hadis yang lain Nabi dawuh qala la tutruni kama atrati nasara Isa bin Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Ini agak beda tapi mirip. Oleh karena itu para sahabat dan kita semuanya sebagai umatnya Rasulullah tidak boleh kemudian memuji-muji Rasulullah SAW seperti orang-orang Nasrani memuji siapa? Al-Masih. Kebablasan enggak? Ngerti maksud Ibu? Apa boleh kita ini memuji-muji Rasulullah seperti orang-orang Nasrani memuji Al-Masih? Tidak boleh. Hadisnya jelas. Maka dalam pikiran tauhid supaya kita tidak salah, ketika Rasulullah sudah wafat, orang Islam tidak boleh minta tolong sama Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Hampir setiap kajian itu saya mulai dengan penjelasan mengenai nasihat salah seorang dari imamud dakwah, Syekh Muhammad At-Tamimi. Apa nasihatnya buat kita semuanya? Kalimatnya begini: I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ats-tsaniyah wal 'amalu bihi. Ats-tsalitsah ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'ah as-sabru 'alal adza fihi. Apa maksudnya? Ketahuilah saudaraku kaum muslimin, kata dia, wajib bagi kita itu untuk memahami dan mengerti tentang 4 hal. Al-ula, yang pertama itu adalah mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi Muhammad SAW, mengerti tentang agama pakai dalil. Jadi mengerti tentang Allah itu dengan dalil. Bisa syar'i, bisa akli dalilnya itu. Tapi saya tidak menerangkan perbedaan itu, karena itu nanti ketemu di kitab yang lain lagi. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya yang barokah. Yang kedua, ma'rifatu nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerti tentang Nabi Muhammad juga pakai dalil, baik di Quran maupun di hadis. Ini nanti yang akan kita bahas tentang Nabi Muhammad itu. Yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam juga bil adillah, pakai dalil, mengerti tentang agama Islam. Lalu di tengah-tengah itu diselipkan, mengapa kok cuma 3 itu? Tentang Allah, tentang Nabi, kemudian tentang agama Islam. Jawabannya gampang. Siapapun orangnya, apapun agamanya, hidup zaman kapanpun, dia mati ditanya tentang 3 hal itu. Siapa Robmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Sudah disiapkan jawabannya, Pak?
belum. Ya, itu bukan hafal-hafalan. Kalau dihafalkan di dunia orangnya hafal belum tentu bisa menjawab. Nah, ada uraiannya dalam kitab itu. Namanya kitab itu Thalathatul Usul. Kalau yang sekarang dibahas ini Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah. Kalau yang sudah khatam itu Al-Qaulul Mufid. Nah, begitu. Kalau mau tambah lagi ada Syarhu Masailil Jahiliyah. Kok banyak Pak Ustadz? Iya. Kira-kira ilmunya belum habis, umurnya sudah habis. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari yang pertama tadi al-ilmu tadi, wal amalu bihi, mengamalkan tentang tiga-tiga itu semuanya. Mensikapi tentang tiga hal itu dengan benar. Kemudian ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan tentang tiga hal, tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama Islam. Yang terakhir, yang keempat, ar-rabi'ah as-sabru 'alal adza fihi, sabar kalau di dalam melaksanakan yang empat itu tadi, kemudian disakiti banyak orang. Ya, bahasa populernya kata anak-anak kita yang sekolah, ada gejala Islamofobia, alergi terhadap apa? Islam. Ada enggak Pak? Itu di negaranya orang lain tah? Wis, nanti aja kita lanjutkan. Sekarang saya mau membahas tentang Nabi Muhammad SAW menurut kitab itu. Sikap kita bagaimana? Tadi saya terangkan bil adillah, pakai dalil. Nah, di awal kitab ini menulis al-imanu tentang Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah ketemu sama Nabi, tapi pengaruhnya Nabi itu terhadap perubahan dunia ini luar biasa. Ada masjid, ada pondok pesantren, ada pendidikan Islam, ada ekonomi Islam, ada orang sholat jamaah, ada silaturahim, ada berumah tangga, ada politik Islam. Itu semuanya karena ada Nabi tadi. Lalu dunia itu menjadi berubah, dan tidak ada orang yang lebih berpengaruh dalam hidup itu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan besok kita memperoleh syafaatnya Rasulullah SAW. Di bagian awal al-imanu bi annahu mursalun min indillah, percaya bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusannya Allah. Jadi kalau pakai bahasa kita, hakikat kemanusiaannya sama dengan manusia pada umumnya, kehidupannya sehari-hari sama. Butuh ekonomi, butuh kebutuhan dasar, butuh komunikasi dengan orang dan sebagainya. Bedanya apa? Mursalun min indillah. Dia itu utusannya Allah, Pak. Nah, begitu ya. Kemudian nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikabarkan Nabi. Cuman, nah ini ada cumanya. Orang kalau membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan yang gaib, itu hidup di dunianya berhati-hati. Ya, minum hanya minuman begini saja, itu kalau bukan miliknya dia nggak mau minum. Ya, misalkan ini saya minum, ternyata ini bukan untuk saya dibuatkan sendiri kopi hangat misalkan begitu ya. Ustadz kok diminum itu loh. Lagi ini bukan saya Pak, bukan, ini nanti untuk Ustadz yang jam 7. Oh lah, saya dibuatkan kopi. Berarti saya keliru nggak minum tadi? Keliru. Apakah kita sampai di situ itu kira-kira itu? Nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Nabi cerita al-jannatu haqqun, an-naru haqqun. Surga itu hak ada, neraka itu ada.
Ketika ada orang wafat kemudian Nabi menuding di kuburannya berdiri, apa kata Rasulullah? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tadbid fa innahu an yus'al. Ini mintakan ampun saudaramu ini dan mohonkan ketetapan. Ini sebentar lagi ditanya. Apa benar? Ini namanya nusaddiquhu fima akhbaro, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Tapi maksud saya membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi, bukan hanya mengiyakan saja, dilanjut dengan sikap hidup. Seperti yang saya contohkan tadi. Ini bukan milik saya Pak, saya nggak boleh bawa ini pulang. Nah, memang banyak uang 2 miliar, banyak nggak Pak? Banyak pol ya. Kalau ini saya pakai untuk fasilitas rumah tangga, saya berikan istri anak saya dan saya simpan. Kalau saya mati ditanya gimana tentang duit ini? Saya sudah nggak bisa mengembalikan lagi. Loh, lah kalau orang Islam dari Sabang sampai Merauke itu pikirannya begitu berkaitan dengan Rasulullah tadi, aman nggak negaranya sampean ini Pak? Ya negara saya juga maksudnya itu ya. Negara kita maksudnya aman. Nah sekarang tidak begitu ya kehidupannya orang itu. Ngomong ya seenaknya, menipu orang ya seenaknya, ya kan? Ya, mengambil hak hidupnya orang ya seenaknya. Coba itu loh Pak. Ya, saya mau ngomong menghilangkan barang bukti ya seenaknya itu. Tapi itu bukan urusan saya yang itu Pak ya. Kemudian nuti'uhu fima amaro, mentaati yang diperintah oleh Nabi. Is paling gampang ini loh Pak tadi. Ada dikumandangkan as-salatu khairum minan naum. Enak mana tidur sama ke masjid? Kalau sampean jawab enak ke masjid, goro sampean. Ya Kak, saya akan tanya enaknya, enak mana Pak? Enak tidur. Tapi mengapa kok tidak begitu? Nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah Nabi Pak. Mumpung masih hidup. Nanti jangankan begitu, masih hidup tapi sudah nggak bisa jalan aja, itu hanya merenung saja di rumah sudah nggak bisa itu Pak. Inilah orang Islam itu di situ, semaraknya itu di situ ya. Mentaati yang diperintah oleh Nabi. Tadi habis subuh begini, enak mana dengan apa di sini menunggu sampai jam berapa nanti? Syuruk. Jam berapa syuruknya? Jam 5. Berarti jam 5 harus wabillahi taufik wal hidayah. Dengan pulang lalu di rumah nyeruput kopi. Enak mana? Ya enak pulang. Tapi ada taklim Pak Ustaz. Nah itu sunnahnya Rasulullah. Ya. Kemudian wanatruku manaha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Ini yang terakhir, ini yang penting. Wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan oleh Nabi. Pertanyaannya begini, lah kalau nggak disyariatkan? Tak kasih contoh, ini sudah sering kali disebutkan. Paling gampang salat subuh 2 rakaat, ngapain? Kok cuma 2 rakaat Pak? Ya itu yang diapakan? Disyariatkan. Ini ibu-ibu dan bapak sekalian yang sudah tindak haji, mudah-mudahan diterima sama Allah menjadi mabrur ya. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT. Lempar jamarot, kerikilnya 7. Ngambil 10 boleh nggak? Loh, yang syariat ngambil apa ngelempar? Kalau ngambil 10 boleh. Ngelemparnya digegem jadi satu, dilemparkan bareng-bareng atau satu-satu? Kenapa kok begitu? Itu yang disyariatkan. Terus begitu. Di sini nanti ada banyak perbedaan di masyarakat di fikih itu, tapi saya tidak masuk di situ. Ustaz, gimana caranya Rasulullah sholat dulu? Menghadap kiblat, Allahu Akbar. Benar Pak ya? Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat.
Rasulullah pakai muni enggak sebelum takbir? Kalau pakai cara Jawa begini, saya sholat subuh 2 rakaat, saya niatkan kepada Allah, posisi saya sebagai makmum. Itu bahasa Arabnya bagaimana? Oh, berarti sama lebih hafal dari saya. Tidak ditemukan di hadis. Maka kita menghormati saudara kita umat Islam yang cara sholatnya begitu. Mengapa? Wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Yang tidak, yang enggak. Makanya tadi saya kalau dilanjut di fikih ada banyak perbedaan di situ. Tapi bukan wilayah saya itu nanti. Ya, tanya di fikih. Nah, sekarang saya lanjut. Kemudian yaqulu Syekh Abdul Hasan An-Nadawi fi kitab An-Nubuwah. Yang menulis kitab ini mengambil pendapatnya Syekh Abdul Hasan An-Nadawi. Apa komentarnya berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-anbiya, para nabi itu ya termasuk Nabi Muhammad alaihi salam, kana awwalu da'watihim ya wa hadfihim fi kulli zamanin wa makanin. Mudah-mudahan besok anak cucu kita ada yang bisa baca begitu-begitu Pak ya. Bisa kok dipelajari. Mondok boleh, tidak mondok, tapi asal serius saja bisa itu. Tapi saya meragukan kalau sudah sepuh-sepuh begini itu ya. Saya ulangi ya. Kata dia, manasahu al-anbiya alaihissalam kana awwalu da'watihim wa akbaru hadfihim fi kulli zamanin wa makanin wa bi'ah. Nabi itu ya, kata Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, itu dalam setiap saat, zaman dulu sampai yang paling akhir ya, itu tugasnya apa? Nah ini yang jenengan perlu catat. Satu adalah tashihul akidah, meluruskan keyakinannya orang yang salah-salah tadi. Keyakinan akidah. Ya. Yang keliru-keliru, yang salah-salah dibetulkan semuanya oleh Nabi, dan ini yang paling utama. Orang menyebut dakwanya para nabi mulai awal yang terakhir itu dakwah tauhid, ya ini. Tak kasih contoh. Orang sholat gini Pak ya mudah-mudahan bukan kita. Ngedu orangnya sholat jauh-jauh dari masjid ya. Ada kemungkinan sholatnya tidak dapat pahala? Halo? Mengapa? Syarat rukunnya terpenuhi. Di dalam sholat itu ada riyaknya. Riyak itu penyakit tauhid, betul Pak ya? Riya ya, supaya dilihat orang. Kata Rasulullah dalam hadis, rajulun yusolli fayuzajinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholatnya diperindah karena dia tahu dilihat orang. Sudah saya terangkan 3 tahun yang lalu di sini kalau tidak salah itu ya, cuma karena ngaji kuping, ngerti maksudnya ya. Itu berarti terangkan dulu apa tauhid, apa syirik. Syirik itu bagian dari riya apa tidak gitu loh. Maka jangan disuruh sholat dulu mestinya. 2, contoh yang kedua, orang infak, sedekah, zakat berpuluh-puluh, bermiliar-miliar rupiah bisa terancam tidak dapat pahala Pak. Faktor apa? Ya itu tadi sama. Oh, kalau begitu jangan dimotivasi untuk infak sedekah dulu, terangkan dulu dengan akidahnya itu supaya betul niatnya itu. Nah, begitu. Inilah yang disebutkan dalam 2 bulan yang lalu saya terangkan itu apa? Fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Menjelaskan tentang makna syahadat itu harus didahulukan, itu harus wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun
Islam. Sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum apa? Haji. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak haji dan umroh itu kan di mikot itu bolak-balik sudah disebutkan oleh siapa saja. Bertalbiyah, lafalnya bagaimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Saya jauh-jauh datang ke sini ya Allah bukan untuk syirik. Nah, ya. Labbaik la syarika, la syarika. Posisinya antara orang sholat dengan haji sama-sama rukun Islam, tapi sholat tidak pakai begitu. Haji kok pakai? Karena haji dilihat banyak orang. Kalau sholat bisa sholat sendiri, puasa bisa puasa sendiri, orang lain tidak tahu. Tapi haji nggak bisa. Nah begitu. Apalagi di sana kalau tidak berbekal dengan tauhid yang kuat, itu naudzubillah bisa terseret. Ada kemungkinan apa? Berbuat apa? Syirik. Ya. Begitu tahu ada batu yang bagus-bagus di Musdalifah, setelah ngelempar jumroh sudah selesai, dibawa pulang enggak kira-kira? Ya. Nah, begitu. Jadi tashihul aqidah inilah yang pertama kali dilakukan oleh para nabi dan rasul supaya akidahnya tidak keliru, dikembalikan kepada Allah saja. Jangan nyembah ini, nyembah itu, nyembah ini, nyembah itu, macam-macam. Berkeyakinan macam-macam. Ya. Nah itu sudah variasinya banyak, kita pelajari satu kitab itu sudah khatam. Kemudian yang kedua, tashihu sillah bainal abdi wa rabbih. Itu menjelaskan Nabi itu tashihu sillah, yaitu meluruskan meluruskan hubungan atau cara ibadah antara manusia dengan siapa? Allah. Mengapa kau pakai begini Pak Ustadz? Kau pakai begini sama sholat maghrib saja dengan gerhana matahari dan bulan, beda nggak Pak? Mengapa beda? Ya itu yang disyariatkan. Dan Nabi mengajarkan caranya begitu. Dengan sholat jenazah beda nggak Pak? Beda lagi. Lo podo-podo sholatnya kok beda wis? Ya enggak ngerti Mas, itu Nabi kan yang menerangkan begitu. Itu namanya tashihus sillah bainal abdi wa rabbih. Bagaimana caranya manusia itu kepada Rabbnya, kepada Allah itu caranya gimana? Boleh enggak antara manusia dengan Rabbnya, dengan Allah itu orang itu datang ke masjid kemudian duduk diam berlama-lama? Halo? Ini saya lihat enggak ada yang ngantuk kok, sepi gitu loh. Boleh enggak orang datang ke masjid? Ini kan saya menerangkan caranya hubungan antara manusia dengan Allah itu diatur oleh Nabi, tidak boleh menurut versinya sendiri-sendiri. Itu tugas Nabi berikutnya. Lalu saya tanya, boleh enggak orang datang ke masjid duduk diam berlama-lama? Itu termasuk hubungan manusia dengan Allah enggak? Namanya i'tikaf. Apa harus malam? Enggak, boleh siang enggak? Nah, di situ. Tapi jangan gini. Kenapa anak itu mulai pagi tadi dengar-dengar di situ? Bukan dengar-dengar itu, Pak. Apa? I'tikaf. Lalu di situ diatur begitu saja itu ya. Ya, ini namanya silah bainal abdi wa rabbi. Kemudian orang berusaha bekerja profesional dapat uang banyak. Pak, Bu, Mas, sini, saya dapat uang banyak. Ini uangnya sampean tak kembalikan. Loh, saya tidak meminjami sampean ya Pak. Loh, enggak. Saya ini bekerja. Qadarullah, Allah mentakdirkan memudahkan rezeki saya. Tak hitung itu sudah sampai 1 nisab, sudah sampai 1 haul, 1 tahun, ada kewajiban. Berapa Pak? 2,5%. Ini tak kembalikan ke sampean, bukan duit saya. Loh, saya kan nggak meminjami. Ini agama saya lo ngatur begitu. Bukan sampean tak kasih, enggak. Ini duit sampean tak kasihkan sampean, tak kembalikan. Ada begitu enggak Pak kira-kira di masyarakat? Di Islam itu ada begitu enggak? Uangnya ini yang dipakai untuk ibadah.
Sebenarnya orang membayar zakat itu kan bukan memberi orang toh. Halo? Mengembalikan duitnya siapa? Orang. Ya. Itu namanya silah bainal abdi wa rabbih. Diatur sama Nabi caranya. Aspek inilah yang itu kaitannya dengan ibadah. Tidak boleh orang menambahi dan orang apa? Mengurangi. Ustadz, kalau begitu kita harus fotokopi mengikuti Nabi dalam hal ibadah, yang terutama makhluk. Jawabannya, ya, enak Pak. Coba saya tanya panjenengan, ini semuanya harus bisa jawab Pak ya. Halo? Siap? Siap. Kalau enggak siap enggak jadi Pak. Apa bisa orang masuk surga tanpa mengikuti Nabi? Jawabannya? Enggak bisa. Berarti kita harus mengikuti Nabi Pak Ustaz. Iya. Ya, kecuali kalau surga itu apa? Enggak bisa. Jadi santai-santai sekali tempo Rasulullah bilang gini Pak. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Para sahabat, semua umatku ini akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Saya pernah tanya jenengan di sini itu. Kalau andai kata jenengan itu mendengarkan langsung dari Nabi, ada pertanyaan enggak kepada Nabi kira-kira? Dengan dawuhnya Nabi kayak begitu. Para sahabat, semua umatku ini akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Ada pertanyaan? Gimana pertanyaannya? Siapa yang persis seperti pertanyaannya sahabat? Berarti kecerdasan sampean itu sama dengan kecerdasannya sahabat. Waman aba ya Rasulullah. Siapa Nabi yang nggak mau? Kok aneh orang itu nggak mau masuk surga? Nabi jawabannya tenang. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba dakhalan nar. Siapa yang mentaati aku, orang itu akan masuk surga. Yang tidak, yang mengabaikan, orang itu akan masuk neraka. Ya terserah Nabi, wong Nabi diutus oleh Allah untuk dawuh kayak begitu kok. Nah, jangan direkayasa. Ya, ini namanya tasfihusillah bainal abdi wa rabbih. Kemudian tugasnya Nabi berikutnya adalah ad-da'watu ila ikhlasid dini lillah. Nabi mendakwakan Islam. Saya tanya Pak panjenengan, ini panjenengan sebagai anggota masyarakat, saya juga sebagai anggota masyarakat ya, ada kewajiban untuk dakwah enggak? Apa tugasnya Pak Kiai, Pak Ustadz saja? Enggak. Apakah dakwah itu berdiri di mimbar atau duduk begini saja? Bukan. Jenengan mengakrabi orang yang belum biasa baik, lalu dipengaruhi menjadi orang ini baik, dimotivasi. Ini bagian dari dakwah enggak? Lalu berubah masyarakat itu. Cuman ya, karena Nabi itu mendakwakan ilal Islam, mestinya kita juga mendakwakan ilal Islam. Orang dakwah itu, mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham, bukan mengajak kepada ustadznya, bukan mengajak kepada yayasannya ustadz, bukan mengajak kepada madhabnya ustadz, bukan mengajak kepada organisasinya ustadz, bukan mengajak kepada partainya ustadz. Kalau saya nggak punya partai, bukan orang partai maksudnya ya. Tapi kemana mengajaknya? Ilal Islam. Dakwah itu loh ilal Islam, bukan ila golongannya tadi. Enggak. Perkara ada istihad organisasi atau mazhab tertentu sesuai dengan yang betul-betul itu syariat Islam, ya enggak apa-apa dipakai. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ini jalan agamaku dan aku mengajak kepada Allah, bukan kepada diri pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada orang. Siapa yang berkewajiban begitu? Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi di pundak kita semuanya ada kewajiban untuk apa?
berdakwah. Dengan begitu kemudian berubah masyarakat ini. Ya, masjid ini termasuk masjid yang makmur, mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jamaahnya banyak. Terutama subuh. Karena subuh saya keluar cuma ke sini tok. Oh sama Al-Firdaus ya. Banyak. Iya Pak, orang Islam harus gitu, rame gitu ya. Kita bayangkan kalau semua subuh itu masjidnya umat Islam penuh, itu rasanya Masya Allah. Orang kafir itu heran, ada apa itu umat Islam jam 3 sudah keluar semuanya. Coba gitu. Saya tidak ngurusi itu Pak ya. Kemudian berikutnya adalah wa ifradullah lillahi wahdahu, mengesahkan Allah. Ini yang tauhid tadi. Inilah tugasnya Nabi, maka kita juga harus menelusuri seperti itu, mengikuti jejaknya Nabi tadi. Nah, itu yang poin pertama. Dua, wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu rabbuhu. Perhatikan dawuhnya Allah kepada Nabi. Nah, ini Pak. Di dalam surat Al-A'raf ayat 188. Ya, adik-adik kalau membawa HP bisa dilihat di HP-nya. Surat apa tadi, Pak? Apa yang bisa kita ambil dari sini, Pak? Supaya tidak keliru tentang siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi didhawuhi Allah lalu dibimbing supaya Nabi menyebutkan dirinya itu atau mengatakan tentang hakikatnya dirinya. Versi surat Al-A'raf ayat 188. Ada terjemahnya Pak? Monggo. Kalau enggak saya sendiri yang menerjemahkan. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudorotan kecuali yang dikehendaki Allah. Bu, di situ ada kalimat illa masya Allah. Kecuali kalau Allah yang apa? Menghendaki. Tapi sebelumnya Nabi disuruh menjelaskan, aku ini Muhammad tidak bisa menimbulkan manfaat, tidak bisa menimbulkan madharat. Kalau ada orang dapat manfaat atau orang kena madharat bukan karena saya tapi karena kehendak siapa? Allah. Contoh, misalkan ada orang dakwah kemudian, ada Nabi itu berdakwah mengajak kepada umat, lalu ada orang diberi hidayah mengikuti jejaknya Nabi berislam. Itu karena faktor Nabinya yang membuka hatinya orang itu apa karena Allah? Contohnya pamannya sendiri, namanya Abu Thalib. Pamannya sendiri yang ngopeni Rasulullah mulai usia 8 tahun ketika pamannya menjelang wafat, dibimbing membaca syahadat. Ya ammi qul la ilaha illallah. Paman, katakan la ilaha illallah. Kalimatan hajulaka biha indallah. Hanya dengan kalimat itu paman aku bisa membela engkau di hadapan Allah. Bisa melafalkan syahadat enggak pamannya? Tidak bisa. Bukan tidak bisa, tidak mau. Jadi yang membuka hatinya itu bukan Nabi, tapi siapa? Allah. Maka ayat tadi, katakan Muhammad, aku tidak kuasa menimbulkan manfaat atau menolak kemadharatan kecuali kalau Allah menghendaki. Ketika ada orang memusuhi Nabi lalu orang itu dapat musibah secara beruntun, itu bukan dari Nabi juga, tapi dari siapa? Allah. Bu, mohon maaf, sekarang kita tidak bicara Nabi, bicara kita. Ada enggak orang ngomong gini, aja wani-wani wong tua ngono? Ada Pak? Itu zaman dulu atau zaman sekarang? Apa dulu dan sekarang? Dulu dan sekarang. Iya, enggak boleh. Tidak bolehnya gimana? Lafal itu, kalimat itu maknanya seolah-olah orang tua bisa menimbulkan madharat. Kualat wong tua itu seolah-olah orang tua ini bisa menimbulkan madharat.
Kalau toh terpaksa ngomong begitu, bahasanya dirubah. Naudzubillah min dzalik. Apa? Nggak berani, nggak boleh wani sama orang tua. Dibales loh sampai insya Allah loh. Betul Pak ya? Sesuai dengan ini. Ya itu loh ya. Saya mengulangi yang kedua kalinya. Di Rungkut saya ditanya orang, Ustadz, Duren 3 masih ingat ya? Sudah kalah sama di Qatar gitu kan. Ya. Peristiwa Duren 3 itu apa kualat kilometer 50? Oh enggak kualat. Allah yang membukakan, enggak ada kualat. Namanya kualat seolah-olah yang dianiaya di kilometer itu membalas. Direct langsung itu maknanya. Tapi tidak. Allah lah yang begitu. Ini kalimatnya, illa masya Allah, kecuali kalau Allah yang menghendaki. Nah ini panjenengan dan saya juga harus ditoto itu pikirannya begitu. Nah begitu. Bu, putrinya Nabi yang perempuan sampai besar kemudian dinikahkan namanya siapa? Fatimah kan? Dapat siapa? Menantunya Rasulullah, Ali. Lalu kemudian punya anak namanya Hasan Husain. Apa hubungannya dengan ini? Fatimah itu ketika sudah besar, sudah dewasa, karena Nabi itu dapat perintah dari Allah lewat Al-Quran, panggil anaknya. Apa perintahnya? Wa andir ashiratakal akrobin. Muhammad, peringatkan keluargamu yang terdekat itu. Nah, salah satu jalur yang dipanggil adalah Fatimah. Apa kata-katanya Rasulullah? Coba jenengan pulang, saya pulang kemudian mengatakan begini kepada anak kita, mengikuti jejaknya Nabi itu rasanya Masya Allah. Kalau saya ini sudah zahirnya memperoleh hidayah Allah, anak cucu saya bagaimana? Begitu loh Pak. Apa dawuhnya Rasulullah ketika anaknya dipanggil? Ya Fatimah salini mimali. Nah, ayatnya belum saya sebutkan. Wa andir ashiratakal akrobin, surat Asy-Syu'ara. Muhammad, beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jalur-jalur yang dipanggil keluarganya tidak saya terangkan semuanya, salah satunya Fatimah. Apa dawuhnya Rasulullah? Fatimah salini mimali ma syi'ti fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah, kalau kamu minta harta benda diberi. Tapi kalau aku disuruh membela kehendaknya Allah, siksanya Allah yang ditimpakan kepada kamu, tidak bisa. Kalau kamu mau bahagia di akhirat, nah itu syarahnya, keterangannya begitu. Maka kamu harus beramal sendiri. Nah begitu. Jadi ayat tadi, qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah. Terusnya Pak, monggo. Dan sekiranya aku mengetahui yang baik, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Terus? Dan aku tidak akan ditimpa kemudorotan. Sekarang saya tanya, berarti apakah Rasulullah itu menurut ayat ini tahu yang gaib apa tidak? Halo? Jangan nggak temenan ngono gitu. Itu terjemahannya tadi, dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentu saja aku berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak mungkin aku dapat musibah. Berarti Nabi itu tahu yang gaib apa enggak? Enggak. Makanya kata wong Jawa itu apa katanya? Oh, arek itu sakti Pak, sakti orang itu. Weruh sadurunge. Nah, enggak ada di tauhid. Tapi di surat Jin diterangkan alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtadha min rasulin. Surat Jin. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah, kecuali Rasul yang diizini oleh Allah. Jadi kalau Rasul tahu besok begini sekedar menerima apa? Wahyu. Lebih daripada itu tidak. Makanya orang Islam itu tidak boleh datang ke DUD KUN. Apa Pak? Dukun. Ada nggak yang datang ke dukun itu? Ya.
Dukun pijet boleh? Boleh. Enggak. Besok yang akan terjadi kalau hari ini adalah hari Ahad, besok hari Senin, apa ada peristiwa apa, Pak? Enggak tahu. Tapi orang merencanakan besok saya rencana gini, boleh? Boleh. Makanya orang kalau bingung itu nanti kedepannya gimana ya? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun. Kalau bingung itu disuruh apa? Kalau menurut sunnahnya Rasulullah disuruh salat apa? Istikharah. Mohon petunjuk sama Allah. Salat istikharah itu bukan mencari jodoh saja, Pak. Lah kalau mencari jodoh berarti sama ini gak berlaku salat istikharah. Betul, Pak ya? Ya. Nanti gedu bapak-bapak salat istikharah. Lah apa ya salat istikharah bolak-balik. Salat istikharah bukan itu mencari jodoh. Macam-macam yang bisa dilakukan orang itu berkaitan dengan salat istikharah karena kedepannya kita nggak tahu. Itu loh maksudnya. Maka di situ walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. 1 menit saya boleh cerita? Di tempat lain saya menerangkan begini, ada yang protes anak muda. Ustaz, masa Nabi itu nggak tahu yang gaib? Nah ini dalilnya Mas, nggak tahu. Wong wali aja tahu Pak Ustaz. Loh, wali siapa Mas? Jangan wali murid. Iya Pak Ustaz, banyak anak kecil-kecil itu ditanyakan nasibnya sama oh jangan dipercaya. Itu laisa minal Islam, itu termasuk bagian dari syariat begitu. Ya. Saya terangkan ABCD macam-macam itu masih enggak mempan. Angel tuturannya. Berhentinya tidak tanya lagi itu saya tanya gini, karena masih muda, saya buat santai. Perang Uhud, Nabi itu menang apa kalah? Kalah Pak Ustadz, yang meninggal berapa? 70. Andai kata 2 jam sebelum perang itu Nabi itu ngerti nanti itu kalah dan yang meninggal itu 70, diteruskan apa balik? Secara manusiawi kira-kira. Dia menjawab apa? Balik Pak Ustadz. Lah itu buktinya nggak tahu. Jadi nggak ada konsep perlu sadurunge winara itu nggak ada. Dalam makna yang hakiki. Nabi aja nggak tahu. Nah begitu. Lalu kalau Nabi itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, kalau Nabi itu kemudian tidak tahu yang gaib, hakikatnya Rasulullah itu siapa? Monggo. Terusnya. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan. Terus? Dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya, cuma apa tadi Pak? Memberi apa? Kalau ada orang tidak manut diberi peringatan oleh Rasulullah itu tanggung jawabnya Rasulullah apa bukan? Bukan. Tugasku cuma ini. Terserah sampean. Semua terserah padamu. Aku begini adanya. Aku menghormati keputusanmu. Apapun yang akan kau saya hafal itu di WA sama jamaah Pak. Iya. Jadi fungsinya Nabi cuma mendakwakan saja. Memaksa nggak bisa. Nah begitu ya. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain Nabi dawuh qala la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Ini agak beda tapi mirip. Oleh karena itu para sahabat dan kita semuanya sebagai umatnya Rasulullah tidak boleh kemudian memuji-muji Rasulullah SAW seperti orang-orang Nasrani memuji siapa? Al-Masih. Kebablasan enggak? Ngerti maksud Ibu? Apa boleh kita ini memuji-muji Rasulullah seperti orang-orang Nasrani memuji Al-Masih? Enggak boleh. Hadisnya jelas. Maka dalam pikiran tauhid supaya kita tidak salah, ketika Rasulullah sudah wafat, orang Islam tidak boleh minta tolong sama Nabi. Coba tak cek. Jangan kalau bisa meneruskan ucapan saya,
Berarti pelajaran tauhidnya masuk dalam judul ini. Siap? Siap. Alaika ya salam khairul anbiya, salamu alaika ya salam ya makhidunu, wassalamu alaik. Enak gak Bu? Ayo, yang bait kedua tadi apa maksudnya? Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau, wahai orang yang menghapus dosa. Apa betul Nabi itu menghapus dosa? Ya. Tapi kan dilafalkan orang. Padahal Nabi sendiri mengatakan la tutruni, jangan memuji-muji aku seperti orang Nasrani. Yang menghapus dosa itu bukan saya. Siapa? Allah. Entah faham, entah tidak, entah sadar, entah tidak, itu masih lantang diucapkan orang. Saya tidak mengolok-olok, tapi saya memberitahu yang ikut ngaji bahwa itu bukan dari syariat Islam, itu pikiran itu. Rasulullah tidak bisa menghapus dosa. Memang ada sinyal hadis, tapi saya belum meneliti kebenarannya. Ismi fil Injil al-Mahi. Nama saya di dalam Injil itu Mahi, menghapus, bukan menghapus dosa. Tapi menghapus berhala, berhala ini, model ini tidak boleh. Tapi di sini menjadi menghapus dosa. 1, 2. Masih bisa dilanjut, Pak? Daripada nanti jenengan gerundel dari rumah. Ngaji apa ya kaca suwine ngono. Embo Ustaz kaya kapur baru sak lemari. Apa ngedabrus gak mari-mari. Ya. Bu, teruskan yang hafal ya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad khilati. Terusnya? Wah, ini benar saya itu. Saya hafal karena saya pakai contoh. Saya ulangi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad khilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad khilati adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau, wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya, wahai Rasulullah. Boleh Pak? Nyatanya masih dilafalkan orang sampai 2022 ini. Dan saya bukan memfitnah. Dan saya nggak paham mengapa orang itu minta pertolongan sama Nabi. Akidahnya bagaimana, keyakinannya tentang Allah. Nabinya sudah meninggal. Nyatanya ada. Nah, saya menerangkan begini, mohon maaf bukan mengolok-olok orang lain, tapi yang mau ngaji, mau menerima, monggo. Jangan minta kepada Nabi. Itu jelas menyalahi apa yang diucapkan oleh umat Islam dalam satu surat, satu ayat yang diucapkan lebih, ayat itu dan surat itu lebih dari 40 kali dibaca sehari semalam. Surat apa? Ayat berapa? Al-Fatihah. Intinya di Al-Fatihah itu ada apanya Pak? Surat apa? Ayat apa? Makanya imam-imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu kadang-kadang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menangis. Mengapa kau sampai menangis? Karena dia faham maknanya dan artinya, lalu dia ngomong sama Allah puluhan kali setiap hari. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta. Bener enggak? Jangan-jangan lisan saya ini mendustai Allah, goroi Allah. Lalu direwangi sampai apa? Nangis. Enak mulai dari awal. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyak. Enggak bisa. Dilanjut enggak bisa. Iya, nangis.
hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu saya minta pertolongan. Lah ini keliru minta tolongnya sama Nabi. Inilah tauhid akidah, dan ini yang akan menyelamatkan kita, Pak. Ya, jangan bisa cek, tanya siapa saja, betul nggak akidah tauhid itu yang utama dan pertama? Naudzubillah, bukan karena saya yang mengajar, enggak. Itu, ya. Nah, siapa yang mengajari memuji-muji Nabi kayak begitu? Sampai dianggap bisa menghapus dosa, sampai dianggap bisa datang ke tempat-tempat yang lain, tapi karena Nabi itu kemudian datang lalu mohon maaf orang-orang disuruh apa? Berdiri. Saya tidak menemukan di tauhid. Begitu Pak ya? Oh kita ketenggengan gitu mana itu. Ya. Itu akidah itu. Ini dibahas 4 tahun tidak khatam kitab ini. Variasinya banyak sekali macam-macamnya. Ya. Begitu. Wal itra wa azyada wal mubalagha fil madh. Namanya itra, la tutruni tadi, janganlah kamu memuji-muji aku. Itu maksudnya al mubalaghah. Ya, wal itra fil madh, melebih-lebihkan di dalam memuji Nabi. Kalau saya dan panjenengan dipuji-puji orang itu tambah susah apa tambah senang? Zahirnya manusia sekarang dipuji-puji orang itu, oh kadang-kadang tidak memuji, tidak menunggu dipuji orang, memuji dirinya sendiri kok, iya kan? Saya kan begitu Pak ya? Kemarin itu loh, memuji diri sendiri itu, ya. Kira-kira kalau saya dan kita semuanya dipuji-puji orang di masjid ini, keluar dari masjid ini kopiahnya nggak cukup Pak, gede. Nabi tidak mau. Jadi beragama bukan menurut versi kita, tapi menurut yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Kemudian fala nad'uhu min dunillah, jangan minta kepada Nabi. Kalau orang minta kepada Nabi berarti minta kepada selain Allah. Kama fa'alatin nasara, seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani. Kata kitab ini, fi Isa bin Maryam fawaqa'u fi syirki. Terus mereka terjerumus dalam perbuatan apa? Syirik. Dan syirik itu dosa paling besar. Ya, sekecil-kecilnya syirik masih dianggap sebagai dosa besar. Enak mana syirik kecil sama dosa besar? Ya padha kae nae. Inilah variasinya berkaitan dengan tauhid itu. Nanti kita lanjutkan, ada judul Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini aja jadi bahasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibahas dalam satu bab sendiri di dalam kitab itu. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya dan berbarokah hidupnya. Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, istiqomah di dalam berdakwah ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.